Alhamdulillah dengan manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah curahkan kebahagiaan, ketenangan, Amin. keberkahan kepada beliau beserta keluarga besarnya, Amin. Terima kasih. disehatkan jiwa raganya, dipanjangkan usia dunianya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Merupakan karunia yang besar dipertemukannya kita pada malam hari ini di pengajian anti gempa manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara online dengan ikhwan wal akhwat yang sefrekuensi. Sama-sama pecinta kesucian jiwa di ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sinarasa PPKN. Ini menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wujud kecintaan kita kepada penerus Rasul, yaitu Syekh Mursyid kita, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Dan merupakan karunia yang besar juga kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid yang menjadi wasilah terhubungnya kita kepada Rasulullah, kepada Allah Azza wa Jalla melalui bimbingan beliau. Dengan memiliki sambungan yang kuat kita kepada Allah, dengan memiliki sambungan yang kuat kita kepada Rasulullah, dan dengan memiliki sambungan kita kepada Syekh Mursyid, orang yang soleh, berarti lengkap sudah sambungan kita untuk mewujudkan perjalanan kehidupan kita, di mana kita telah memiliki sandaran atau sambungan yang kuat, sebagaimana yang digambarkan di dalam pelaksanaan ibadah kita di dalam sholat. Di tahiyat akhir digambarkan sambungan-sambungan. Yang pertama adalah sambungan yang kuat kepada Allah dengan kalimat At-Tahiyyatul Mubarakatus Salawatut Thayyibatu Lillah. Sambungan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah sambungan yang kuat kepada Nabi kita. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian yang ketiga, sambungan yang kuat kepada orang yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan sambungan kita kepada orang soleh itu adalah sambungan kita kepada guru mursyid kita. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tentu saja karunia-karunia yang saya sebutkan tadi wajib kita syukuri. Disyukuri bukan hanya secara lisan, tapi harus dengan keyakinan dan amaliyah nyata. Dengan dipertemukannya kita dengan Syekh Mursyid, bukan hanya kalimat-kalimat kebanggaan, kalimat syukur. Saya telah memiliki Syekh Mursyid yang kamil mukamil, yang memiliki julukan yang banyak, yang memiliki banyak murid dan sebagainya. Kebanggaan-kebanggaan itu diutarakan, tapi kita tidak mau melaksanakan ajaran dan bimbingannya, maka tidak sempurna kita.
di dalam laku kesucian jiwa, khususnya di dalam ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Tentu saja rasa syukur kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid bukan hanya dengan lisan, tetapi kita wujudkan dalam laku. Kita wujudkan dalam aksi nyata, amaliyah nyata. Semua yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid kepada kita semua. Bimbingan-bimbingan itu bukan hanya terbatas pada wilayah dohiriyah saja, tetapi juga lebih penting lagi bimbingan-bimbingan bagaimana kita mensucikan jiwa kita, bagaimana kita dibimbing oleh Syekh Mursyid untuk bisa terhubung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semuanya sebagai murid, apa yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid itu kita lakukan secara nyata. Sebagaimana contoh begini, orang gemuk lah yang perlu untuk menurunkan berat badan. Dia perlu untuk diet. Nah, untuk menurunkan berat badan tidak cukup hanya dengan menghafal program dietnya, tetapi harus melaksanakan program diet itu. Nah, kalau kita ingin langsing membaca program atau ikut program-program diet, kita pelajari program-programnya secara detail, bahkan kita hafal. Oh, kalau pagi tidak boleh makan ini, siang tidak boleh makan ini, malam tidak boleh makan, dan sebagainya. Tetapi dengan menghafalkan itu, di satu waktu juga kita makan dan melanggar aturan-aturan itu, tentu saja ini programnya tidak akan berjalan. Malah dia akan semakin gemuk dan semakin. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Untuk memperkuat jantung, tidak cukup hanya dengan membaca buku panduan jantung sehat. Kita beli buku sebanyak-banyaknya tentang panduan bagaimana agar jantung kita sehat. Walaupun kita banyak membaca buku segudang buku jantung sehat, tetapi kalau kita tidak mengamalkan anjuran-anjuran dalam buku kesehatan jantung tersebut, maka tidak bisa membawa hasil dari bacaan-bacaan buku yang banyak itu. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Juga untuk menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa tidak bisa hanya dengan menghafal ayat-ayatnya. Tidak dengan menghafal hadis-hadisnya. Tapi dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia akan menjadi orang yang bertakwa. Begitu juga kita dengan memiliki Syekh Mursyid, bukan hanya sekedar memiliki, tetapi dengan sungguh-sungguh mengamalkan ajaran-ajaran yang dibimbingkan, juga istiqomah dan berkhidmat. Kesungguhan dan istiqomah inilah yang mengantarkan kita bukan hanya jadi murid, tetapi menjadi murid yang jadi. Sejarah-sejarah ulama-ulama kita, ahli silsilah, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah,
Kalau kita lihat sejarahnya, beliau-beliau itu bersungguh-sungguh istiqomah melaksanakan ajaran yang diberikan oleh Syekh Mursyid di zamannya. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Seperti yang terjadi contoh di Nusantara ini. Kita mengenal Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau memiliki murid yang tidak banyak. Konon santri beliau, murid beliau hanya 26. Tetapi 26 santri itu semuanya melaksanakan ajaran daripada gurunya Syekhona Khalil dengan sungguh-sungguh dan nyata, maka walaupun santrinya hanya 26, tetapi kesemuanya ini sukses menjadi murid. Murid jadi. Sungguh-sungguh. Totalitas. Ketika Syekhona Khalil memerintahkan kepada semua santrinya, ini kita ada tamu. Ketika itu hujan-hujan Syekhona Khalil memerintahkan kepada santri-santri beliau. Ada seseorang yang hujan-hujan berjalan dengan ngesot bahasa Jawanya. Ngesot, hujan-hujan. Kemudian Syekhona Khalil memerintahkan siapa yang bisa bawa orang tersebut, membopong orang tersebut ke dalamnya Syekhona Khalil, maka tanpa bantahan, tanpa jeda, ada seorang santri yang keluar dari kamarnya kemudian memapah orang tersebut, diantarkannya ke dalam Syekhona Khalil. Begitu juga ketika beliaunya pulang dari dalam Syekh Khalil dihantarkan oleh beliau. Dan ternyata dengan kesungguhan ta'lim dan khidmat kepada Syekhuna Khalil, santri ini mendapatkan ilmu laduni. Karena apa? Karena Syekhuna Khalil menyatakan kepada santrinya tersebut bahwa tamu yang barusan engkau gendong itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Siapa santri tersebut? Santri tersebut adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Beliau murid jadinya Syekhuna Khalid, dan kesungguhannya di dalam laku melaksanakan bimbingan sang guru juga hikmatnya yang luar biasa. Suatu ketika Kiai Hasyim Asy'ari ini mendengar bahwa cincinnya Bunyai itu jatuh ke jamban. Jatuh ke toilet yang terbuka. Jatuh ke jamban. Tanpa jeda ketika beliau mendengar bahwa cincinnya Bunyai jatuh ke jamban, Kiai Hasyim Asy'ari ini langsung masuk ke dalam lubang jamban itu, dicarinya cincin Bunyainya sampai ketemu, dan ketika sudah ketemu disampaikan kepada Bunyai, tentu saja bersih-bersih dulu badannya, kemudian disampaikan kepada Ibu Nyai dan diketahui oleh Syekhona Khalil. Apa yang disampaikan oleh Syekhona Khalil? Sudah kamu, Hasyim, sudah cukup mondok di sini, kamu sudah waktunya pulang, mendirikan pondok pesantren di tempat. Ikhwan wal ahwat rahimakumullah. Bahkan suatu saat Syekhona Khalil Bangkalan
sowan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, sebenarnya yang pantas menjadi murid ini adalah aku berguru kepada. Tapi apa katanya Kiai Hasyim Asy'ari? Tidak Kiai, selamanya panjenengan adalah guru saya dunia dan akhirat. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Maka dari sini kita bertanya kepada diri kita, sebatas mana kita bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ajaran bimbingan dari guru kita. Dari guru kita. Zikir-zikir harian, maklumat-maklumat yang disampaikan, dan juga hikmat, kesenangan, kesukaan amaliyah dari Syekh Mursyid. Mari kita sama-sama menuju kepada kesucian jiwa dengan laku yang nyata secara sungguh-sungguh dan istiqomah mengamalkan zikir Thariqah Qadriyah Naksabandiyah itu, dan juga melaksanakan amaliyah yang dibimbingkan oleh Syekh Mursyid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya untuk diri saya pribadi, juga panjenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma